Isnu yang berbahagia, kita semua dikagetkan dengan ledakan bom kemarin di Makassar, di Katedral Makassar. Dalam keadaan suasana lagi prihatin menghadapi pandemi COVID-19, sudah agak lama kita tidak mendengar suara bom. Kemarin kita dibisingkan lagi dengan bom bunuh diri. Begitu pula di situ dengan ditemukannya bom dan pemiliknya yang ditangkap di Condet, dekat rumahnya Cak Amir itu, Cak Ali Mashkur. Itu artinya apa? Artinya bahaya laten terorisme masih mengancam kita. Mohon maaf, saya berani mengatakan bukan PKI bahaya laten kita, tapi radikalisme dan terorisme yang selalu mengancam kita sekarang ini. Dan konon masih ada 6.000 terorisme yang belum ketangkap. Dan saya yakin ini merupakan jaringan dari Filipina Selatan, kemudian Poso, kemudian kemana-mana. Ini jaringan JAD. Artinya apa? Kalau JAD ini semua orang yang tidak sependapat dengan mereka kafir. Ini Jamaah Takfir wal Hijrah. Kelanjutan dari Jamaah Takfir wal Hijrah yang didirikan oleh Syekh Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Semua orang kafir. Yang mereka membunuh Menteri Agama Mesir, Syekh Hussein Al-Zahabi, membunuh wartawan senior wartawan Ahram senior Yusuf As-Sibai. Puncaknya membunuh Presiden Anwar Sadat tanggal 3 Oktober tahun 1981. Dan tahun kemarin ngebom masjid lagi sholat Jumat. 860 orang wafat, meninggal dunia syuhada karena mereka menganggap walaupun lagi sholat mereka itu kafir. Inilah JAD. Jadi Ansar Daulah. Beda dengan Ansar Tauhid, JAT, Abu Bakar Bashir, itu yang disasar non-muslim. Gereja non-muslim yang harus dihabisin. Kalau JAD ini, kita ini semua halal darahnya ini. Kalau tidak sependapat dengan mereka. Termasuk antaranya yang menusuk Pak Wiranto dan yang bom Masjid Sholat Jumat di Cirebon, Polresta Cirebon beberapa tahun yang lalu. Itu jaringan Ansarud Daulah, kelanjutan dari Jamaah Takfir wal Hijrah, mirip atau pas seperti ISIS yang mereka lakukan. Ini artinya apa? Artinya kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar kita satu barisan ingin menghabiskan atau menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya dong yang harus dihadapin. Benihnya, pintu masuknya yang harus kita habisin. Apa? Wahabi. Ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau udah Wahabi, ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini dolal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi sudah halal darahnya, boleh dibunuh, boleh itu. Jadi benih pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi itu ajarannya ekstrim, tekstual, harfiyah, lafziyah, puritisasi dalam rangka memurnikan Islam, maunya gitu, maunya ngakunya dalam rangka memurnikan Islam seperti zaman Rasulullah, semua dianggap bid'ah, dianggap sesat kalau tidak seperti persis seperti zaman Rasulullah. Walaupun mereka naik mobil sih, bukan naik onta. Tapi apapun yang kita lakukan kalau nggak seperti Rasulullah katanya bid'ah. Nah, kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat berarti neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap barang yang baru yang tidak ada zaman Rasulullah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap neraka. Dan ini ajaran seperti ini pintu masuk untuk menjadi terorisme, menghalakkan darah orang sesama orang muslim. Nah, kemudian pelajaran agama yang disampaikan di fakultas umum, bukan usuluddin, bukan syariah maksudnya, kedokteran, hukum, teknik, apalah itu, fakultas umumnya bukan jurusan agama. Menurut saya, pelajaran agama 14 kali pertemuan. Itu jangan semua diisi dengan akidah syariah.
Agama ada tiga. Akidah, syariah, akhlak. Akidah syariah cukup 4 kali pertemuan. Rukun iman yang 6, sampaikan. Iman pada Allah, iman pada malaikat, pada Rasulullah, pada wahyu, pada para nabi, dan qada-qadar, dan hari kiamat, qada-qadar. Dah cukup. Gak usah diulang-ulang. Yang diulang-ulang bagian itu usuluddin. Bukan di kedokteran, bukan di teknik, bukan. Di usuluddin. Jadi cukup memperkenalkan bahwa orang Islam itu harus percaya 6 rukun. Iman pada Allah, pada para rasulnya, para malaikat, pada kitab suci, pada hari kiamat, dan qada-qadar. Sudah, titik. Yang kedua, kemudian syariat. Orang Islam harus mengetahui rukun Islam itu ada 5 dan mengamalkannya. Syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, haji, dan seterusnya. Sudah itu, sudah rukun iman dan Islam, 4 kali pertemuan lah katakan, 10 pertemuan itu akhlakul karimah, birrul walidain, hormat orang tua, silaturahim, ta'awun, tolong menolong, ighatsatul lafan, membantu orang lagi susah, ikramud duyuf, menghormati tamu, ikramul jiran, menghormati tetangga. Apalagi iyadatul mardon, nengok orang sakit, ta'ziyatul mautan, nengok orang lagi kematian, mendoakan satu sama lain, tidak boleh hasud, nggak boleh sombong, nggak boleh dengki, nggak boleh adu domba, hoax, dan seterusnya. Itu akhlak. Dan itu ajaran Quran, ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad. Di Qurannya samber-gamber ayat itu. Hadis juga samber-gamber hadis tentang akhlak itu. Bukan hanya akidah syariah. Jadi kalau pelajaran agama disampaikan di fakultas yang bukan agama, kemudian terulang-ulang neraka, surga, kafir, Islam, sesat, dolal. Itu akidah lah, akidah teologi. Kafir, mukmin, muslim, kafir, dolal, sesat, musyrik, bid'ah, neraka, surga. Wah, radikal semua nanti itu. Itu bagian fakultas usuluddin yang perdalam akidah. Yang perdalam syariah, tafsir, hadis, fikih, syariah. Fakultas syariah. Berdalam tafsir, hadis, fikih. Yang mendalami usuluddin akidah, mendalami akidah usuluddin. Kalau di fakultas umum cukup hanya mengenal, hanya mengajak meyakini itu, kemudian ditekankan adalah akhlakul karimah, menghindari radikalisme yang tumbuh di perguruan tinggi, jurusan teknik atau jurusan yang bukan jurusan agama, jurusan IPA terutama, yang bukan jurusan agama. Ini yang saya lihat kurikulum atau metode yang harus dijalankan di perkuliahan mata kuliah agama di pelajaran di perguruan tinggi yang bukan jurusan agama Islam. Yang ketiga, saya harapkan kepada kepolisian tidak ragu-ragu, tidak gamang dalam memberantas terorisme itu. Kalau mau dalil, saya kasih dalilnya. Wal murjifuna fil madinati lanuhriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Wal murjifuna fil madinah, Muhammad, Al-Quran berbicara kepada Muhammad. Muhammad, orang-orang bikin gaduh di Madinah, lanuhriyannaka bihim, saya izinkan kamu serang mereka. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Dan jangan biarkan mereka duduk bersama kamu, tinggal bersama kamu di Madinah. Usir Muhammad. Ini jelas sekali ayatnya. Orang yang bikin gaduh, orang yang menyimpang dari komitmen kebersamaan kita, kebangsaan, Pancasila, kita usir mereka itu. Itu perintah Al-Quran itu, jangan ragu-ragu. Perintah Al-Quran itu. Walhasil, Al-Quran dengan tegas, tidak boleh ada kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Jangan orang lain. Seorang sahabat namanya Hasin Al-Khazraji punya anak nggak mau masuk Islam, dirayu, dinasehatin, diajak, nggak mau tetap. Akhirnya marah si ayah ini, saya bunuh kamu kalau nggak mau masuk Islam. Begitu ada ucapan ayah kepada anak, saya bunuh kamu, langsung turun ayat Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Ayah kepada anak gak boleh menggunakan kekerasan, gak boleh menggunakan ancaman, gak boleh teror. Ayah kepada anak, apalagi tidak ada hubungan famili apa-apa. Ini jelas sekali
ajaran Islam yang sangat manusiawi, yang sangat mendambakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat ini. Sebenarnya mereka pasti orang yang menghendaki gaduh itu kelompok kecil, very small group sebenarnya. Hanya mereka nyaring, nekat, ya berani, siap mati gitu, cepat masuk surga. Lah kita yang mayoritas kan tidak ingin cepat mati, itu bedanya, itu di situ bedanya. Mereka inginnya cepat mati sekarang, cepat ketemu bidadari. Oleh karena itu mereka siap mati, bukan hanya melempar bom ke gereja, dia pun mati. Maunya orang lain mati, dia pun mati, maunya gitu. Kalau dia selamat sih bisa, dilempar aja bom itu. Dia hidup tapi orang lain mati. Maka yang menusuk Pak Wiranto itu maunya ditembak gitu. Dia menyesal sekali kok polisi nggak bunuh dia itu. Gitu dia menyesal. Saya kira dengan webinar ini mudah-mudahan kita semua menghasilkan pandangan yang sama, konsep yang sama dalam menghadapi keberadaan situasi yang sama ini. Kita semua tidak mau kegaduhan, tidak mau ada teror, tidak mau ada kegaduhan di negeri kita ini yang sudah mapan, yang sudah stabil, yang sudah selesai masalah kebangsaan kita ini. Tidak usah lagi dibicarakan lagi negara kita, negara nation, Pancasila, Undang-Undang 45, jangan didiskusikan lagi, tapi diamalkan, diinternalisasi, itu boleh dielaborasi, bukan dipermasalahkan sah atau enggak sah, sudah selesai, sudah final. Selamat Pak Ali Mashkur dalam webinar ini, mudah-mudahan sukses. Terima kasih, syukron, wa dumtum fil khairil barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.